Menurut tim kuasa hukum, ada kesengajaan untuk membatasi hak berbicara dari Thomas Lembong. Ya, itu yang memang kita sesalkan ya. Hal ini harusnya jangan terulang lagi. Karena itu hak bicara itu dijamin oleh undang-undang. Dan beliau berhak menyampaikan apa yang beliau rasakan. Jadi kawan-kawan dari kejaksaan itu harus kita evaluasi tindakan seperti itu. Beliau itu bukan penjahat. Belum ada putusan hakim bahwa dia penjahat. Yang jelas jasanya sudah ada pada bangsa dan negara ini. Kok diperlakukan seperti itu sudah sangat tidak tepat. Tidak usah khawatir kalau dia menyampaikan apa-apa. Kenapa sih kita terlalu khawatir kalau tidak ada yang ditutup-tutupin? Biarkan saja dia bicara. Kan kalau memang ada hal-hal yang dianggap kejaksaan akan melemahkan kejaksaan, ya evaluasi, perbaikin saja. Sebetulnya kenapa mesti dihalang-halangin seperti itu? Itu sangat kita sesalkan dan kita keberatan tindakan seperti itu. Semoga jangan terulang lagi lah tindakan seperti itu. Ya, Pak Ari, apakah ada aturan yang menyebutkan apabila seseorang berstatus sebagai tersangka, maka hak berbicara itu menjadi terbatas, sehingga berbicara kepada media pun sebetulnya tidak boleh? Ada tidak aturan itu? Itu tidak ada. Jadi keterbatasan itu karena dia dalam tahanan. Karena itu dalam tahanan dia susah untuk bicara keluar. Tapi ketika dia lagi di luar dan media bisa ketemu langsung, ya dibebaskan saja dia bicara. Itu haknya. Itu sangat tidak tepat itu langkah-langkah dari kawan-kawan dari kejaksaan. Kami sesalkan itu. Dan kami keberatan dengan sikap seperti itu. Karena memang itu haknya dia. Dan dia tidak mempermasalahkan sesuatu yang bukan mengada-ngada. Dia nyatakan dengan betul bahwa kasusnya lama banget ya katanya. Karena ingat, penahanan Pak Tom Lembong itu sebentar lagi berakhir. Dan kalau tidak segera dilimpahkan, maka dia harus bebas demi hukum. Jadi dilimpahkannya itu di ujung dalam masa penahanan yang sudah habis ini. Sebentar lagi habis masa tahanannya. Ini yang kita sesalkan. Jarang juga kasus ketika tokohnya ditahan, itu lama sekali proses itu, jarang sekali. Biasanya yang lain-lain dulu ditangkap ya, ditahan, baru nanti pejabatnya atau apa ditahan, nggak lama dari situ dilimpahkan. Umumnya begitu. Ini dalam kasus Tom Lembong dibalik. Pejabatnya dulu yang ditangkap, baru yang lain-lainnya diproses, diperiksa. Nah, ini yang selama ini kita permasalahkan. Ternyata yang katanya kemarin baru ditahan 9 apa segala macam itu baru mulai disidik itu ternyata. Bayangkan, gimana kesiapan dan profesionalnya pihak penyidik dalam hal ini pihak kejaksaan itu. Lalu tadi dikatakan juga bahwa ternyata kerugian negaranya bertambah. Sampai saat ini Pak Tom Lembong tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak BPKP tentang proses pemeriksaan. Dari mana angka-angka itu? Belum pernah ada konfirmasi itu. Jadi kami betul-betul menyesalkan sikap-sikap kejaksaan yang sepihak dan tidak menjunjung tinggi hukum sebetulnya. Ini yang harus betul-betul kita evaluasi. Seperti itu, Mas. Ya, Pak Ari, petugasnya juga sempat mengatakan apa yang disampaikan oleh Tom Lembong kepada media kemarin itu sudah masuk dalam pokok perkara. Pendapat Anda bagaimana? Apanya yang pokok perkara? Dia menanyakan kenapa kelamaan. Pokok perkara apanya? Dan kalaupun di pokok perkara juga apa salahnya? Apa masalahnya? Media zaman sekarang kita udah berubah. Kita ini udah jauh lebih baik. Jadi kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi dibebaskan sebebas-bebas mungkin. Dan itu bertanggung jawab. Dia mempertanyakan itu haknya dia ketika ketemu media. Itu dihalang-halang itu sangat tidak etis dan sangat menurut saya sangat melanggar hukum itu. Ya. Pak Ari, Tom Lembong kan mengatakan ya bahwa memang proses kasusnya ini sudah terlalu lama, memakan waktu berbulan-bulan. Nah, ini bagi tim kuasa hukum, lamanya ini mengindikasikan apa, Pak Ari? Menunjukkan bahwa kejaksaan dalam hal ini penyidik tidak siap. Ketika menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka, mereka tidak memiliki bukti yang kuat. Itu jelas. Dan mereka kebingungan selama 3 bulan ini untuk supaya dipaksakan kasus Tom Lembong ini dimajukan. Itu persoalannya. Kalau misalnya mereka memang katakannya pada waktu itu menahan Pak Tom Lembong sudah memiliki bukti yang kuat, tidak selama ini, Mas. Ini betul-betul lama sekali ini. Penahanannya berapa kali diperpanjang. Dan kalau kemarin tidak diperpanjang, tidak dilimpahkan ke Pak Tom Lembong, maka dia akan dibebaskan sebentar lagi demi hukum. Jadi menunjukkan betul yang selama ini dikatakan kejaksaan profesional dalam kasus Tom Lembong tidak profesional. Ya. Pak Ari, ini kan kasusnya akhirnya nanti akan segera disidangkan. Nanti langkah berikutnya yang akan dilakukan seperti apa, Pak Ari? Harapan kami
bagaimana nanti pihak Mahkamah Agung ya menunjuk hakim-hakim yang dalam menyidangkan ini hakim-hakim yang bersih, hakim-hakim yang tidak disandra oleh masalah-masalah, sehingga mereka berani mengambil keputusan yang objektif, yang benar dan bertanggung jawab. Jangan dipasang hakim-hakim yang pernah banyak masalah, karena kalau hakim-hakim bermasalah tersandra. Itu yang kita selalu alami. Hakim-hakim bermasalah ini sandra, nggak berani lah, takut dibuka masalahnya lah. Kita tahu sekarang ini pihak kejaksaan lagi menanganin perkaranya Mahkamah Agung. Banyak sekali perkara Mahkamah Agung. Makanya pilihlah hakim-hakim yang bersih, supaya masyarakat bisa melihat jelas kualitas terhadap putusan hakim tersebut. Itu pesan kita. Baik, kita akan tunggu siapa kemudian hakim yang akan ditunjuk nanti. Terima kasih.